Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 12 di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat. Hari ini di Studio 2, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School. Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan membahas prediksi tes kemampuan akademik untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kira-kira seperti apa ya soal yang akan kita hadapi hari ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, seperti biasa bahasa Indonesia kita langsung dihadapkan dengan teks. Wah, kali ini sepertinya potongan dari sebuah cerpen ya. Coba kita baca bersama-sama. Di tengah rimbunnya hutan pinus, aku bersandar pada sebatang pohon tua yang kulitnya telah mengelupas di sana-sini. Angin sejuk berembus perlahan, membawa serta aroma tanah basah yang menenangkan pikiran. Aku datang ke tempat ini bukan sekadar untuk lari dari kebisingan kota, melainkan untuk mencari secercah ketenangan di tengah hiruk-pikuk masalah yang terus mengejarku. Kesunyian ini seakan memeluk erat jiwa yang sedang rapuh, memberiku ruang untuk bernapas lega dan menyusun kembali kepingan semangat. Memandangi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, aku menyadari sebuah pelajaran berharga. Pohon-pohon ini telah melewati berbagai pergantian musim, menahan terpaan badai, dan bertahan di tengah kekeringan panjang. Namun, mereka tetap berdiri kokoh karena akar yang menghujam dalam. Sama seperti kehidupan kita yang kerap dihantui ujian dan kegagalan. Terkadang kita merasa patah dan kehilangan arah. Namun dari pepohonan ini, aku belajar bahwa ketahanan dan akar pendirian yang kuat adalah kunci utama untuk bisa bangkit dan bertahan. Pada akhirnya, hutan mengajarkanku bahwa pertumbuhan sejati tidak selalu harus terlihat megah dan cepat. Di antara bayang-bayang dedaunan raksasa, ada tunas-tunas kecil yang tumbuh perlahan tanpa tergesa-gesa. Aku belajar untuk tidak lagi memaksakan diri agar selalu sempurna di mata dunia. Terkadang kita hanya perlu tetap membumi, tumbuh dalam diam, dan membiarkan waktu mematangkan diri kita sambil terus berjalan maju dengan sisa kekuatan yang ada. Oke, kita sudah tahu isi dari potongan cerpennya. Sekarang gimana ya kira-kira isi cerpennya atau soal-soal yang akan dibahas? Oke, soal nomor 1. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, kira-kira nilai kehidupan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mana ya? Oke, coba kita lihat di sini ada alfa. Hidup harus selalu berjalan cepat untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini sebenarnya tidak tepat, ya. Kalau kita lihat di dalam teksnya tadi, ya, di sini ada kalimat yang mengatakan pohon ini telah melewati berbagai pergantian musim. Artinya ini kan tidak cepat, ada proses yang mereka lakukan. Kemudian di sini, hutan mengajarkanku bahwa pertumbuhan sejati tidak harus selalu terlihat megah dan cepat. Artinya bisa lambat tetapi pasti, ya. Maka dari itu, alfa karena dia mengatakan harus selalu berjalan cepat, sudah pasti ini salah, ya. Dia tidak tepat. Lalu kemudian bravo. Menyerah pada keadaan saat badai masalah datang menyapa. Wah, ini sudah jelas salah ya. Ini tidak bisa dijadikan nilai kehidupan yang diterapkan sehari-hari. Masa kita mau menyerah pada keadaan saat badai masalah datang, ya? Apalagi kalau kita lihat dari pandangan si aku ini, dia melihat pohon itu mengajarkan hal yang luar biasa, ya. Dia melewati pergantian musim, menahan badai, bertahan di tengah kekeringan, tapi tetap bisa berdiri dengan kokoh. Artinya kan ini tidak ada menyerah, dia bertahan. Maka dari itu, bravo sudah pasti juga salah. Charlie, ketahanan dan niat yang kuat adalah kunci untuk bangkit dari ujian hidup. Wah, ini bisa dijadikan nilai kehidupan yang diterapkan dalam sehari-hari ya. Pertama, kita harus punya niat yang kuat. Lalu kita juga harus bisa bertahan kalau kita mendapatkan ujian hidup, ya. Mungkin pasti kita akan jatuh,
Tetapi setelah itu kita harus bangkit. Seperti tadi filosofi tentang pohon. Dia menahan badai, dia menahan kekeringan, tapi ternyata dia tetap berdiri tegak. Wah, bisa jadi jawabannya langsung Charlie ya. Coba kita lihat dulu yang delta. Kita harus selalu berusaha terlihat sempurna di mata orang lain. Nah, ini juga kurang tepat ya. Bahkan tadi, di akhir paragraf ini, dia mengatakan juga, terkadang kita hanya perlu tetap membumi, tumbuh dalam diam, dan membiarkan waktu mematangkan diri sendiri sambil terus berjalan maju dengan sisa kekuatan yang ada. Ya berarti kita tidak perlu terus-terusan memperlihatkan, ya. Nah, diam pun bisa gitu loh ya. Nah, jadi delta juga sudah pasti salah, ya. Error. Lari dari kenyataan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik batin. Wah, ini juga sudah pasti tidak tepat ya. Karena kalau kita lari, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Jadi error juga salah. Maka jawaban yang benarnya adalah Charlie. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Pada bagian mereka tetap berdiri kokoh karena akar yang menghujam dalam. Hal yang ingin disampaikan pengarang melalui perbandingan antara pohon dan kehidupan, kira-kira apa ya? Alfa, manusia harus hidup menyendiri di hutan agar bisa menjadi kuat. Oke, ini bukan berarti kita harus hidup menyendiri atau mengasingkan diri di dalam hutan, ya. Nah, ini tidak menjelaskan secara gamblang bahwa kita itu harus berdiam diri, menyendiri, sendirian di hutan untuk menjadi kuat, ya. Jadi alfa sudah pasti salah. Bravo, kita harus memiliki pendirian yang teguh saat menghadapi rintangan hidup. Wah, ini benar ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita punya rintangan, tapi pendirian kita teguh, pendirian kita kuat, kita itu bisa tetap tegak ya. Kita bisa tetap menyelesaikan masalahnya kita. Itu sama dengan membandingkan antara pohon yang terus berdiri ya dengan kehidupan. Wah, bisa jadi jawabannya langsung di Bravo nih. Coba lihat dulu yang Charlie. Kelemahan manusia tidak bisa diperbaiki betapapun keras ia berusaha. Nah, ini tidak tepat juga ya. Nah, karena kalau kita berusaha pasti akan ada sesuatu yang berubah dan pastinya akan menjadi lebih baik. Dan ini juga sama sekali tidak cocok dengan perbandingan antara pohon dan kehidupan, ya. Jadi, Charlie juga sudah pasti salah. Lalu delta. Badai dan kekeringan adalah tanda bahwa semesta membenci manusia. Wah, ini juga tidak ya. Ini ada hubungannya dengan iklim. Bukan berarti bahwa semesta itu benci pada manusia. Dan ini juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan soal. Ini sudah berbeda jauh ya. Jadi jawaban delta juga sudah pasti salah. Sekarang kalau jawaban error. Kehidupan manusia selalu bergantung pada seberapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Nah, ini juga tidak tepat ya. Sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang diminta dengan teks soalnya. Jadi, jawaban paling tepat adalah Bravo. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang soal nomor 3. Penggambaran hutan dan pepohonan dalam cerpen ini memperlihatkan realitas kehidupan. Yaitu apa ya? Alfa. Kehidupan memerlukan proses panjang dan pertumbuhan tidak harus selalu tergesa-gesa. Wah, bisa jadi ini ya. Karena kalaupun kita kembali ke dalam teksnya, di sini ada banyak hal yang secara tersirat mengatakan bahwa kita ini tidak perlu terlalu tergesa-gesa dalam hidup kita. Ya, kita juga tidak perlu terlalu cepat atau tergesa-gesa itu tadi ya. Ada kalanya kita harus bersikap lambat. Ya. Nah, kalau kita lihat juga di soalnya, proses itu tidak selalu cepat. Ada kalanya proses itu bahkan sangat panjang. Seperti dengan pohon sama hutan tadi. Untuk terjadinya sebuah hutan, itu kan pasti ada proses yang sangat panjang. Ya. Jadi alfa, ini sudah pasti bisa jadi jawabannya ya. Sekarang kalau kita lihat Bravo. Masyarakat selalu bersaing untuk saling menjatuhkan demi tumbuh paling cepat. Wah, ini
Tidak, ya. Nah, di sini kalau kita pun kembali ke dalam teksnya, tidak ada yang menyatakan bahwa masyarakat itu saling sikut supaya bisa jadi yang lebih baik. Bahkan di sini, dia itu si tokoh aku belajar dari pohon bahwa pertumbuhan sejati tidak harus selalu terlihat megah dan cepat. Ini ya di paragraf terakhir ya, dia sudah menjelaskan demikian. Jadi jawaban Bravo ini sudah pasti salah ya. Charlie, dunia luar sangat kejam, suram, dan tidak bisa diandalkan sama sekali. Wah, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan teks soalnya ya. Ini sudah berbeda makna. Jadi Charlie sudah pasti salah. Delta, alam hanya menjadi tempat pelarian tanpa ada makna filosofis bagi masyarakat. Wah, ini sudah pasti salah ya. Karena kalaupun kita kembali lagi ke dalam soal teksnya, ini ternyata banyak filosofi dari pohon dan hutan yang diambil oleh si tokoh aku, ya, yang bahkan bisa menjadi cerminan untuk memperbaiki kehidupannya, ya. Jadi delta sudah pasti salah. Error. Kesuksesan instan adalah hal yang paling didambakan oleh setiap individu. Waduh, ini tidak tepat kalau sesuai dengan soalnya ya. Jadi, jawaban paling tepatnya adalah alfa. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang soal nomor 4. Jika diminta untuk menulis sebuah esai berdasarkan cerpen tersebut, tema yang paling tepat untuk diangkat, kira-kira tentang apa ya? Alfa, cara paling efektif melarikan diri dari beban pekerjaan menuju alam bebas. Wah, ini tidak tepat ya, karena di sini dalam teksnya tadi pun tidak ada yang mengatakan bahwa kita itu harus lari dari masalah, ya. Bahkan itu harus dihadapi sesuai dengan filosofi dari pohon yang menjulang tinggi. Jadi alfa sudah pasti tidak tepat. Bravo, pentingnya menjadi yang paling hebat dan dominan di lingkungan sosial. Ini juga sudah pasti tidak tepat ya, ini salah. Lalu Charlie, upaya pelestarian hutan pinus dari ancaman penebangan liar secara global. Oke, teksnya tadi memang membahas sedikit tentang hutan pinus, bahwa si aku bersandar di pohon pinus itu, salah satu batangnya. Tapi di sini tidak berarti kita harus membahas tentang pelestarian hutan pinus, karena di dalam teks cerpennya tadi, di sini lebih mengedepankan tentang filosofi dari hidup. Ya, bukan pelestarian dari hutannya. Jadi Charlie sudah pasti salah. Delta, panduan menjalani kehidupan yang mulus tanpa masalah berkat pikiran positif. Oh ya, di sini juga tidak tepat ya. Karena tadi kalau kita lihat dalam teks, filosofi dari pohon itu dia tahan banting istilahnya ya. Jadi delta itu sudah pasti salah karena di sini menjalani kehidupan yang mulus tanpa masalah ya. Oke, jangan-jangan jawabannya error nih. Coba kita lihat. Ketangguhan dalam menghadapi ujian hidup dan berharganya proses bertumbuh secara perlahan. Nah, ini benar ya. Nah, ketangguhan menghadapi ujian hidup, nah itu tadi direpresentasikan dengan pohon ya, yang akarnya itu dia menghujam dalam, kemudian dia tetap berdiri dengan tinggi, dengan kokoh. Dan proses ya untuk menjadi sebuah hutan dan proses dari si pohon ini bisa sampai tumbuh tinggi itu juga tumbuhnya secara perlahan, tidak dengan cepat. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita jawab soal nomor 5. Berdasarkan cerpen tersebut, hal yang akan Anda lakukan untuk merespons kehidupan yang penuh tekanan adalah alfa, memaksakan diri untuk selalu tampil sempurna tanpa celah di depan semua orang. Ini sudah pasti salah, karena kalau kita perhatikan juga, di dalam teks terakhirnya ini, ya di paragraf ketiga, ini kita bahkan tidak perlu selalu tampil sempurna, ya. Tidak perlu harus terlihat megah dan cepat. Jadi alfa sudah pasti salah. Bravo, menghindari semua rintangan dengan cara memutus kontak dari lingkungan sosial. Wah, ini sudah pasti salah. Karena tidak mungkin kita memutus kontak dari lingkungan tempat kita tinggal atau lingkungan sosial kita. Ya. Lalu Charlie,
meratapi nasib sepanjang waktu karena menyadari bahwa diri ini kecil dan lemah. Wah, ini juga sudah pasti salah ya. Kita tidak boleh meratapi diri sepanjang waktu. Masa mau meratap terus tidak ada progres ke depannya? Oke. Delta, mengambil pelajaran dari alam untuk tetap membumi dan pantang menyerah meski berproses lambat. Wah, bisa jadi ini jawabannya ya. Karena kalau kita lihat tadi di dalam teksnya, si aku itu memang dia menyarankan untuk tetap membumi atau sederhana, ya, dan juga tidak pantang menyerah. Bisa jadi Delta nih jawabannya. Kemudian kalau error, mencari validasi dari orang lain secara terus-menerus agar merasa diakui dan berharga. Nah, ini juga sudah pasti tidak tepat, ya. Karena kalau kita kembali lagi ke dalam teksnya, kita bahkan tidak perlu untuk selalu terlihat. Bahkan tunggu aja dengan diam, ya, membiarkan waktu mematangkan diri sendiri. Jadi, jawaban paling tepatnya adalah Delta. Oke, seperti itu ya. Wah, ternyata untuk soal berikutnya kita mendapatkan teks yang baru. Ini ternyata ada tentang sebuah proposal. Proposal apa ini ya? Proposal kegiatan peningkatan ketahanan pangan kota melalui program Tani Muda atau Petani Milenial Urban Berdaya. Wah, sebuah program yang bagus ya. Coba kita lihat apa sih programnya? Permasalahan dan konteks. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri di perkotaan berdampak pada menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau dan pasokan pangan lokal. Data Badan Pusat Statistik atau BPS 2024 menunjukkan 58% bahan pangan sayuran di kota-kota besar dipasok dari luar daerah, sehingga sangat rentan terhadap inflasi harga pangan dan biaya logistik. Di sisi lain, survei Kementerian Pertanian tahun 2023 menyebutkan hanya 12% pemuda perkotaan yang tertarik pada bidang agrikultur karena dianggap kuno, kotor, dan tidak menguntungkan. Lalu selanjutnya ada usulan program. Untuk merespons tantangan tersebut, kami mengusulkan Tani Muda. Program ini dirancang untuk menginkubasi 500 pemuda dari 25 komunitas Karang Taruna di wilayah perkotaan selama 4 bulan. Pelatihan difokuskan pada teknologi pertanian modern yang hemat lahan dan bernilai ekonomi tinggi, meliputi yang pertama, sistem hidroponik cerdas berbasis IoT, 2. Manajemen bisnis pangan lokal, dan yang ketiga, pemasaran hasil panen via media sosial. Lalu, untuk urgensi dan pendanaan. Program ini mendesak karena pertanian urban terbukti mampu menekan biaya belanja sayuran rumah tangga hingga 30%. Program Tani Muda membutuhkan anggaran 450 juta yang akan diajukan kepada Dinas Pertanian dan program CSR swasta. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan instalasi hidroponik, bibit, dan pendampingan ahli. Diharapkan program ini dapat menciptakan wirausaha muda baru sekaligus mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs poin 2 atau mengakhiri kelaparan. Nah, sekarang kita sudah tahu isi dari proposalnya. Sekarang soal-soalnya seperti apa ya? Oke, hubungan koherensi antara paragraf 1 dan 2. Apa ya? Alfa, perbandingan antara harga sayuran dari luar daerah dengan hasil panen hidroponik program Tani Muda. Kalau kita perhatikan, ya, di sini paragraf 1 dia memang membahas bahwa sebagian besar pangan itu kita dari luar, ya, sehingga rentan terhadap inflasi biaya pangan dan logistik. Tetapi sama sekali tidak ada di paragraf 1 dan 2 ini membandingkan harga. Tidak disebutkan bahwa harganya sekian dan sekian, perbedaannya sekian. Tidak ada, ya. Jadi alfa sudah pasti salah. Lalu Bravo. Alasan program Tani Muda yang didasarkan pada masalah keterbatasan lahan kota dan rendahnya minat pemuda pada pertanian. Wah, bisa jadi nih jawabannya di Bravo. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, di paragraf 1 ini, di sini menjelaskan kenapa sih si program Tani Muda ini harus ada. Salah satunya keterbatasan lahan dan juga karena
pemuda-pemuda sekarang atau pemuda-pemuda perkotaan itu tidak terlalu tertarik pada agrikultur. Lalu usulannya ada di mana untuk menjawab paragraf 1? Ada di paragraf kedua. Diusulkanlah si tani muda ini, ya. Bisa jadi jawabannya ada di Bravo. Sekarang Charlie. Akibat dari menurunnya ruang terbuka hijau yang dijawab dengan perincian anggaran sebesar 450 juta. Ya, di sini benar ada penurunan lahan hijau, tetapi untuk anggaran itu baru dibahas di paragraf ke-3. Ini ya. Nah, sementara yang diminta itu di paragraf 1 dan 2. Ini benar, tetapi tidak tepat untuk permintaan dari soalnya. Jadi Charlie juga sudah pasti salah. Sekarang, penjelasan rinci mengenai teknologi IoT yang akan digunakan oleh 25 komunitas Karang Taruna. Oke, di sini memang ada disebutkan ya, sistem hidroponik cerdas berbasis IoT. Tapi di sini tidak ada perinciannya, bagaimana prosesnya, pembuatannya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi delta sudah pasti salah. Kemudian error. Solusi pengentasan kelaparan SDGs poin 2 yang diwujudkan melalui alih fungsi lahan permukiman menjadi lahan pertanian. Nah, ini baru dibahas di paragraf ketiga, bukan paragraf 1 dan 2. Jadi error juga sudah pasti salah. Jadi jawabannya adalah Bravo. Alasan dan apa sih solusinya? Oke, jadi seperti itu ya. Oke, soal nomor 7. Nah, kira-kira yang mana ya jawabannya? Alpha. Usulan programnya mengajukan pelatihan sistem hidroponik cerdas berbasis IoT. Data pendukungnya, ketersediaan ruang terbuka hijau di perkotaan menurun akibat alih fungsi. Ini sesuai ya. Sistem hidroponik itu kan dia tidak butuh lahan yang luas. Nah, kenapa kita mengusulkan programnya? Karena ketersediaan lahan terbukanya sudah berkurang. Jadi ini sangat sesuai. Sekarang Bravo. Usulan programnya mengajukan anggaran sebesar 450 juta. Data pendukungnya, 58% bahan pangan sayuran dipasok dari luar daerah. Wah, ini tidak sesuai ya. Kenapa? Kalau kita lihat ke dalam teksnya, di sini 450 juta itu diajukan untuk dialokasikan pengadaan instalasi hidroponik, bibit, dan pendampingan ahli. Ya, ada di paragraf ketiga. Bukan karena kita itu sering mengimpor ya dari luar sampai 58% bahan pangan. Ya, itu tidak ada hubungannya. Jadi ini tidak sesuai. Ya. Sekarang yang Charlie, usulan programnya mengajukan pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran media sosial. Data pendukungnya itu karena pemuda menganggap agrikultur tidak menguntungkan dan kuno. Wah, ini sangat sesuai ya. Kenapa? Karena kalau menurut teksnya tadi, ya, hanya 12% pemuda yang tertarik. Berarti sisanya kan tidak tertarik. Karena kenapa? Mereka menganggap agrikultur itu kuno, kotor, dan tidak menguntungkan. Sementara di sini, untuk usulan programnya, kita mengajukan pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran media sosial. Wah, berarti ini kan kalau ada pemasaran, semakin banyak orang yang tahu, keuntungannya akan semakin tinggi. Dan ini bukan hal yang kuno lagi, tetapi sudah ke hal yang modern. Karena kita di sini mengajukannya menggunakan media sosial, tren yang biasanya digandrungi oleh pemuda. Jadi ini sangat sesuai ya. Nah, kemudian usulan program menargetkan 500 pemuda Karang Taruna sebagai peserta. Data pendukungnya hanya 12% pemuda perkotaan yang tertarik pada bidang agrikultur. Nah, ini juga sangat sesuai ya. 12% pemuda perkotaan itu kan sangat sedikit ya. Jadi, kita itu ditargetkan 500 pesertanya dari kalangan para pemuda. Jadi, ini juga sangat sesuai ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir, usulan program melaksanakan masa inkubasi selama 4 bulan. Data pendukungnya,
pertanian urban terbukti menekan biaya sayur rumah tangga 30%. Wah, ini tidak tepat ya, dia tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena di sini dia memang sudah ada pertanian urban itu terbukti menekan biaya sayur rumah tangga 30%. Tapi ini kan baru masa inkubasinya selama 4 bulan, ya. Jadi bukan berarti karena kita mengajukan programnya itu ada inkubasi 4 bulan, data yang sudah adanya itu karena pertanian urbannya terbukti menekan biaya sayurnya itu bisa sampai 30%. Ini sudah beda makna ya, beda tempat. Oke, jadi seperti itu ya. Jawaban untuk soal nomor 7, sesuai, tidak sesuai, 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 dan tidak sesuai. Oke deh adik-adik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Gimana? Semoga adik-adik mendapatkan pelajaran yang baik ya. Dan ingat, jangan pernah lupa untuk diulang-ulangi di rumah. Oke, saya Siti Adinda Harindawati Caronge pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah!